Yohanes 3:10-15. 1 Yohanes pukul 3:10. Dalam hal ini anak-anak Allah dan anak-anak iblis dinyatakan, barang siapa tidak melakukan kebenaran, bukan dari Allah. Juga bukan dia yang tidak secara khas mencintai saudaranya. 1 Yohanes pukul 3:11. Karena inilah berita yang kamu dengar dari mulanya, bahwa kita harus secara khas saling mencintai. 1 Yohanes pukul 3:12. Tidak seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya di beberapa titik. Dan mengapa dia membunuhnya? Karena perbuatannya jahat dan saudaranya benar. 1 Yohanes pukul 3:13. Jangan heran, saudara-saudaraku, jika dunia secara khas membenci kamu. 1 Yohanes pukul 3:14. Kami sadar bahwa kami telah berpindah dari maut ke dalam hidup, karena kami secara khas mencintai saudara-saudara. Dia yang secara khas tidak mencintai saudaranya, tinggal dalam kematian. 1 Yohanes pukul 3:15. Yang secara khas membenci saudaranya, adalah seorang pembunuh. Dan Anda menyadari bahwa tidak ada pembunuh yang memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Tanda khas. 1 Yohanes pukul 3:10. Di sini dinyatakan anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Barang siapa tidak melakukan kebenaran, dia bukan berasal dari Allah. Juga bukan dia yang tidak mencintai saudaranya. Kata Yunani untuk terungkap di sini, paneros, berarti dikenali dengan jelas. Ayat ini adalah salah satu dari sekian banyak yang menjawab pertanyaan tentang bagaimana kita dapat dengan jelas mengenali apakah seseorang dalam komunitas Kristen lahir dari Tuhan atau masih anak iblis. Dua tanda pembeda di sini adalah: 1. Apakah mereka melakukan apa yang benar di mata Tuhan? 2. Apakah mereka mencintai orang Kristen lainnya? Sebuah prinsip logika dapat digunakan untuk memahami apa yang dikatakan John di sini, yaitu untuk mengatakan, jika bukan A atau bukan B maka bukan C. Secara logis setara dengan jika A dan B maka C. Jadi cara lain untuk menyatakan apa yang Yohanes katakan adalah ini: yang secara khas melakukan keadilan dan secara khas mencintai saudaranya adalah dari Tuhan. Perhatikan di sini bahwa mengamati yang satu tidak ada dari yang lain tidak cukup untuk menyimpulkan bahwa orang seperti itu lahir dari Tuhan. Sebenarnya, jika salah satu dari kualitas-kualitas ini kurang dalam kaitannya dengan karakteristik perilaku seseorang, itu menunjukkan bahwa orang tersebut tidak dilahirkan dari Tuhan. Apa yang tersirat adalah bahwa jika seseorang lahir dari Tuhan, kedua atribut ini pasti tidak dapat dihindari. Dan ini memang mengikuti ayat 9, yang menjelaskan mengapa perilaku seperti itu tidak dapat dihindari bagi mereka yang lahir dari Tuhan. Sekarang, jika Anda berpikir seseorang mencintai saudaranya, tetapi dengan cara lain dia tidak melakukan apa yang benar, orang itu tidak dilahirkan dari Tuhan. Faktanya, keduanya berjalan beriringan dan, dengan demikian, tidak adanya yang satu menyiratkan tidak adanya yang lain. Kesalahpahaman para teolog sejarah populer. Ini adalah topik opsional untuk mengoceh. Banyak dari kekristenan denominasi, yaitu non-Berea, memperoleh dogmanya dari pandangan para teolog populer di masa lalu tanpa memeriksa para teolog tersebut. Namun, menjadi jelas bagi saya dari membaca beberapa teolog ini bahwa mereka sering tidak mempertimbangkan semua kemungkinan ketika menurunkan suatu interpretasi atau mempertimbangkan apakah implikasi dari kesimpulan mereka konsisten dengan bagian kitab suci lainnya. Teolog populer sangat dilebih-lebihkan. Ambil Agustinus, seorang teolog abad keempat, misalnya. Agustinus adalah salah satu bapak gereja Katolik, serta orang yang mempengaruhi tulisan-tulisan Calvin, yang mendefinisikan teologi reformat. Memang, dalam banyak tulisan Calvin, ia tampaknya lebih tertarik untuk mengulangi pendapat Agustinus daripada mengutip Alkitab. Tetapi dia berbeda dari Agustinus dalam beberapa hal, berikut ini adalah contohnya. Dalam homili kelima Agustinus tentang 1 Yohanes, ia menyajikan sebuah paradoks dalam 1 Yohanes yang diakui banyak orang. Artinya, sementara 1 Yohanes 3:9, juga dalam 1 Yohanes 3:6, Yohanes menunjukkan bahwa mereka yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa, sedangkan 1 Yohanes 1:8, juga 2:1, menunjukkan bahwa mereka berbuat dosa.
Resolusinya terhadap paradoks adalah untuk mengusulkan bahwa jangan berbuat dosa, mengacu pada satu dosa secara khusus dan bukan pada yang lain, yaitu gagal untuk saling mengasihi. Penafsiran semacam itu membuka pintu bagi teologi antinomian. Agustinus salah. Ada banyak cara untuk menunjukkan kesalahan Agustinus. Yang jelas ada di sini dalam 1 Yohanes pukul 3:10, di mana Yohanes dengan jelas berbicara tentang melakukan apa yang benar dan mengasihi saudara laki-laki sebagai dua kondisi yang terpisah, sedangkan Agustinus menganggap keduanya setara. Meskipun agak dapat dimengerti bahwa Agustinus sama sekali tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa itu mungkin ada hubungannya dengan bahasa asli di mana 1 Yohanes ditulis. Meskipun tidak ada alasan untuk memalsukan jawabannya. Kerugian yang Agustinus miliki dalam menyelesaikan paradoks dengan benar adalah kerugian yang sama yang dihadapi banyak orang saat ini ketika membaca terjemahan 1 Yohanes. Sebab, seperti catatan entry Wikipedia, Agustinus berbicara dalam bahasa Latin, sementara Yohanes menulis suratnya dalam bahasa Yunani. Baru setelah reformasi, ketika Alkitab tersedia untuk umum dalam bahasa aslinya, berdasarkan manuskrip Yunani, resolusi yang tepat untuk paradoks ini dipopulerkan karena saya juga menyelesaikannya sendiri. Dan itulah mengapa Calvin harus mengambil sikap perbedaan Agustinus dari 1 Yohanes. Tanda kain. Versus 11 karena inilah berita yang kamu dengar dari mulanya. Bahwa kita harus secara khas saling mencintai. Versus 12 tidak seperti Kain, yang berasal dari si jahat dan membunuh saudaranya di beberapa titik. Dan mengapa dia membunuhnya? Karena perbuatannya jahat dan saudaranya benar. Sebelum pembunuhan, satu-satunya hal yang tercatat tentang Kain adalah sebagai berikut. Kejadian 4:3-5 seiring waktu berlalu, Kain membawa sebagian dari hasil tanah sebagai persembahan kepada Tuhan. Tetapi Habel membawa bagian-bagian yang gemuk dari beberapa anak sulung dari kawanannya. Tuhan memandang Habel dan persembahannya dengan penuh kasih, tetapi Kain dan persembahannya tidak disukainya. Kemudian Kain sangat marah, dan wajahnya tertunduk. Kain adalah orang yang religius, seperti banyak orang yang menyebut diri mereka Kristen. Namun, tampaknya ada yang salah dengan pengorbanan Kain. Dikatakan dalam Ibrani 11:4-5, karena iman Habel mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada Kain. Karena iman ia dikenal sebagai orang benar, ketika Allah berbicara baik tentang persembahannya. Meskipun di bawah hukum Musa, persembahan gandum diterima, mereka bergantung pada persembahan darah untuk menebus dosa. Persamaan modernnya adalah berpura-pura bersahabat dengan Allah selain dari persembahan darah yang dibuat oleh Yesus Kristus. Ini memasuki rumah Tuhan bukan melalui pintu, tetapi dengan cara lain. Kain terlibat dalam kegiatan keagamaan yang lahiriah untuk menghormati Tuhan, tetapi sebenarnya dia melakukan kejahatan. Demikian pula, baik di zaman Yesus maupun hari ini, yang paling memusuhi anak-anak Allah adalah mereka yang dengan giat terlibat dalam ibadat palsu. Dan mereka yang berasal dari si jahat, daripada berurusan dengan kesalahan mereka sendiri, secara khas akan menyerang mereka yang berperilaku baik. Setiap kali kata saudara digunakan dalam 1 Yohanes, kata itu didahului oleh miliknya. Jadi saya percaya bahwa John sedang mencoba untuk menunjukkan bahwa dia sedang berbicara tentang saudara dalam arti umum, dengan cara yang sama seperti menempatkan tanda kutip di sekitar saudara, seperti yang telah saya lakukan di seluruh teks. Beberapa orang berpendapat bahwa penggunaan kata saudara oleh Yohanes membuktikan bahwa orang-orang ini adalah umat Allah. Tetapi seperti yang dapat Anda lihat dalam contoh ini, sementara Kain adalah saudara Habel, Yohanes mencirikannya di sini sebagai dari si jahat, yaitu iblis. Demikian juga di seluruh teks, setiap kali saudaranya dibicarakan, dia berbicara dalam pengertian umum dan tidak boleh diasumsikan bahwa orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang benar-benar beriman. Penggunaan serupa ditemukan dalam 1 Korintus pukul 5:11, aku telah menulis kepadamu untuk tidak bergaul dengan siapapun yang disebut saudara, yang tidak bermoral, atau tamak, atau penyembah berhala, atau pencerca, atau pemabuk, atau pemeras, bahkan tidak makan dengan orang seperti itu.
Dan dia mengikuti dengan, singkirkan orang jahat